10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, perkenalkan aku Yosua Wirabudira Harjo. Aku dari angkatan 2019, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Joshua Adonai Rotmatimena, angkatan 2018, Fakultas Bisnis Ekonomi, Prodi Manajemen. Halo semuanya, perkenalkan aku Albert William Teja Sukmana, angkatan 18 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Akuntansi. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Doherty, angkatan 2018 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Akuntansi Internasional. Perkenalkan, nama saya Gayatri Kusumarini, saya angkatan 2018 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Akuntansi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelika Sabrina Elizabeth, angkatan 18 dari Fakultas Teknobiologi dan Prodi Biologi. Nama saya Cindy Aprilia Aminoto, angkatan 2018 dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Abraham Rusyan, biasa dipanggil Dano, dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Jakarta, angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Farda Marieta Adam, angkatan 2018 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Halo semua, perkenalkan namaku Johannes Dola Tamba, angkatan 2019 dari Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Informatika. Perkenalkan, kami dari kelompok 101 KKN periode 80 Universitas Atmajaya Yogyakarta akan membahas tentang potensi di Desa Demangrejo. Bagian pertama, objek wisata. Di Desa Demangrejo terdapat beberapa objek wisata. Yang pertama ada sawah. Sawah ini merupakan tempat rekreasi alam dan budidaya. Lahan sawah di Demangrejo secara garis besar terletak di dua bagian, yaitu utara dan selatan. Sawah yang umumnya dijadikan sebagai lahan untuk produksi padi di desa ini memiliki luasan yang cukup besar dan irigasi yang baik, sehingga berpotensi dijadikan pelengkap dari objek wisata maupun objek wisata itu sendiri. Kedua ada lapangan sepak bola. Jadi ini merupakan tempat rekreasi olahraga. Lapangan yang memiliki luas sekitar 600 meter persegi yang memiliki fasilitas 2 gawang dan diselimuti rumput hijau ini biasanya dijadikan area publik oleh warga Demangrejo sebagai tempat rekreasi olahraga sepak bola, senam pagi, pertunjukan kesenian berbudaya, hingga acara-acara lainnya. Lalu yang ketiga ada Pasar Nanggrung. Pasar Nanggrung ini ada rekreasi dan juga alam dan budidaya. Pasar yang merupakan pasar tradisional yang memiliki luas tanah 1000 meter persegi ini cukup terkenal oleh warga Demangrejo. Pasar yang mulai buka pukul 5 pagi hingga 9 pagi ini mengedepankan produk-produk lokal. Lalu yang keempat ada Waduk Semi Kijan Demangrejo yang merupakan rekreasi alam dan budidaya. Waduk yang terletak di Padukuhan Kijan, Kelurahan Demangrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo ini menawarkan sensasi pemandangan yang unik dan menarik. Waduk ini merupakan cekungan tanah yang kemudian oleh warga sekitar diperdalam dan dibuatkan semacam tanggul untuk mengairi sawah dan lahan.
Jika musim kemarau, waduk ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan luas sekitar 500 meter persegi dan sering digunakan oleh orang yang punya hobi memancing. Bagian 2. Kesehatan masyarakat. Berikutnya mengenai fasilitas kesehatan yang ada di Desa Demangrejo. Salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Desa Demangrejo yaitu Puskesmas Sentolo 2 yang menjadi puskesmas utama yang ada di Desa Demangrejo. Puskesmas ini memiliki 17 tenaga medis dari berbagai spesialis, di antaranya ada dokter umum, dokter gigi, dokter gizi, bidan, farmasi, dan keperawatan. Masyarakat juga dapat mengakses laboratorium medik dan apotek untuk keperluan kesehatan mereka di sini. Di Desa Demangrejo terdapat juga kegiatan posyandu pada balita yang dilakukan secara rutin oleh kader-kader kesehatan Desa Demangrejo. Kegiatannya antara lain penimbangan bayi, pemberian makanan bergizi, berbagai vitamin, dan pemberian penyuluhan kesehatan balita. Selain itu juga terdapat adanya penyuluhan bagi perempuan dan ibu-ibu tentang pengelolaan organisasi dan kesetaraan gender. Selain itu juga terdapat bentuk fasilitas kesehatan lainnya sebagai kegiatan rutin yang diadakan oleh lingkungan Desa Demangrejo, yaitu senam Jumat pagi. Senam ini dipandu oleh instruktur senam. Senam Jumat pagi ini diadakan di halaman Kelurahan Demangrejo yang dimulai pada pukul 7 pagi hingga kemudian selesai pada pukul 8 pagi. Kegiatan ini diadakan oleh seluruh pamong dan staf Kelurahan Demangrejo serta masyarakat sekitar. Bagian 3. Pertanian dan hasil tani. Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang paling banyak ditekuni masyarakat Demangrejo sebagai mata pencaharian. Sebenarnya, masyarakat Demangrejo tidak hanya berprofesi sebagai petani saja, tetapi adanya banyak profesi lain yang ditekuni oleh masyarakat di sana sebagai mata pencaharian mereka. Selain berprofesi sebagai petani, ada juga yang menekuni profesi sebagai pengrajin, buruh, pedagang, peternak, dan lain-lain. Berikut ini adalah diagram komposisi penduduk menurut mata pencaharian atau kegiatan masyarakat Demangrejo dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Data diperoleh dari Kapanewon Sentolo dalam angka tahun 2020. Desa Demangrejo merupakan salah satu daerah yang menghasilkan hasil tani yang berlimpah di Kecamatan Sentolo. Produk hasil tani yang dihasilkan oleh Desa Demangrejo berupa padi, jagung, bawang merah, dan kedelai. Hasil tani yang utama dari Desa Demangrejo merupakan komoditas jagung dan padi. Pada tahun 2020, berdasarkan dari data yang diambil dari Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Desa Demangrejo memiliki hasil produksi jagung yang mencapai 756 ton dan untuk komoditas padi mencapai 1054 ton. Bagian 5. Geografis. Profil desa. Desa Demangrejo merupakan sebuah desa dengan luas daratan yaitu 1,92395 km persegi. Desa Demangrejo berjarak sekitar 4,7 km dari ibu kota Kapanewon Sentolo, sedangkan jarak dari desa ke kabupaten berjarak 10,4 km. Letak geografis. Desa Demangrejo terletak di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dengan koordinat di bawah ini. Jumlah penduduk. Berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, jumlah penduduk Desa Demangrejo yaitu 3.357 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 1.622 jiwa dan perempuan sebanyak 1.695 jiwa. Sejarah desa. Pada tahun 1947, Desa Demangrejo dibentuk dengan melakukan penggabungan antara dua daerah yaitu Kelurahan Demangan dan Kelurahan Bonoharjo. Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta untuk memperkecil keadministrasiannya.
dan dijadikanlah penggabungan menjadi Desa Demangrejo pada tanggal 19 September 1947. Bagian 5. Transportasi Desa. Transportasi merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam kegiatan sehari-hari. Transportasi juga memudahkan masyarakat untuk mengangkut barang atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jalan pada Desa Demangrejo memiliki lebar kurang lebih 2-2,5 meter dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, mobil, dan truk pengangkut barang. Jalan pada Desa Demangrejo juga termasuk dalam jalan primer, yang dimana jalan primer merupakan jalan yang menghubungkan antara suatu kawasan atau pemukiman di dalam desa tersebut. Selain jalan primer, tersedia juga jalan dalam pedesaan. Jalan yang tersedia dalam pedesaan berguna untuk menghubungkan seluruh warga desa serta menyediakan sarana mobilitas bagi warga Desa Demangrejo untuk beraktivitas. Sarana jalan umum di Desa Demangrejo terbuat dari campuran beton dengan ukuran jalan yang memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 seperti motor dan sepeda. Selain itu, kendaraan roda 4 seperti mobil diperkirakan dapat melintasi jalan umum Demangrejo. Akan tetapi, pergerakannya terbatas karena ukuran jalan yang cenderung kecil bagi pengendara kendaraan roda 4. Jalan yang terdapat pada gambar di atas merupakan jalan yang terbuat dari campuran beton dengan susunan pertulangan. Diperkirakan jalan ini hanya bisa dilewati oleh sepeda dan kendaraan bermotor roda 2. Jalan robat beton seperti di atas cenderung berada di daerah-daerah pinggir pedesaan, serta daerah persawahan. Kesimpulan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah potensi desa yang dimiliki oleh Demangrejo sangatlah beragam, mulai dari sawah, lapangan, dan waduk yang dapat dijadikan objek wisata. Lalu ada kesehatan masyarakat meliputi puskesmas dan posyandu. Lalu dari bagian hasil pertanian berupa padi, jagung, bawang merah, dan lain-lain. Pelaksanaan KKN yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengabdikan diri kepada masyarakat dengan memberikan solusi yang lebih baik dan juga berguna bagi pemerintah dan teristimewa untuk seluruh warga Desa Demangrejo. Saran dari kami bagi masyarakat Demangrejo diharapkan dapat mengembangkan potensi desa yang dimilikinya agar desa lebih dikenal oleh banyak orang serta dapat mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian juga bagi pemerintah setempat diharapkan dapat berkoordinasi dengan masyarakat dalam bentuk edukasi tentang pengembangan potensi desa melalui penggunaan teknologi agar semakin maju.